Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Muzakir dari kelas MA Konsentrasi MSDM A1 akan mempresentasikan pengukuran produktivitas kinerja karyawan. Pengukuran produktivitas kerja. Pengukuran produktivitas tenaga kerja dilakukan berdasarkan sistem pemasukan fisik per orang atau per jam kerja orang berdasarkan waktu tenaga kerja. Pengukuran diubah ke dalam unit-unit pekerja, yaitu jumlah pekerja yang dapat dilakukan dalam 1 jam oleh pekerja yang sedang bekerja menurut pelaksanaan standar. Menurut Shimamura tahun 2004, faktor-faktor yang menjadi dasar tolak ukur produktivitas kinerja ada 3, yaitu pertama, kuantitas pekerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar ada atau ditetapkan oleh perusahaan. 2. Kualitas kerja merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan. Dalam hal ini, merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerja secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. 3. Ketetapan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang ditentukan. Dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketetapan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang disediakan di awal waktu sampai menjadi output. Pengukuran hasil produktivitas kerja dapat dilakukan dengan 3 metode berbeda, yaitu pertama, perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan bahwa apakah pelaksanaan ini memuaskan, namun hanya mengetengahkan apakah mutu berkurang atau meningkat serta tingkatannya. 2. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit atau perorangan tugas, seksi, proses, dan yang lainnya. Pengukuran ini menunjukkan pencapaian secara relatif. 3. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang terbaik, sebab memusatkan perhatian pada sasaran atau tujuan. Metode pengukuran produktivitas secara kuantitatif. Metode ini mengukur produktivitas dengan cara menghitung hasil produk yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Metode ini cukup sederhana. Hasilnya bisa dilihat dari produk yang dihasilkan dengan kualitas yang baik atau tidak. Atau jika dalam sebuah perusahaan penyedia layanan jasa, maka apakah karyawan dapat memberikan layanan baik atau tidak. Metode-metode tersebut lumayan rumit, tetapi saat ini di era teknologi yang makin berkembang terdapat solusi untuk membantu pekerja tersebut agar lebih mudah. Gamma Techno memiliki solusi tersebut dengan produk yang disebut GTRP. GTRP adalah kumpulan sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan pengelolaan perusahaan secara lebih efektif dan efisien, dimanapun dan kapanpun. Produk GTRP memiliki 3 jenis, yaitu GTHR, GT Finance, dan GTGA. GTHR adalah software yang memberikan kemudahan dalam pengolahan data karyawan, pencatatan proses mutasi, penilaian kerja, penyederhanaan pengolahan gaji dan perhitungan PPh atau pajak penghasilan, serta melakukan rekapitulasi kehadiran karyawan. GT Enterprise HR dibangun dengan tujuan agar pengelola perusahaan mengetahui kondisi karyawan dan pada akhirnya dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan strategi. Kedua, GTGA adalah aplikasi untuk mempermudah proses pengelolaan administrasi pada sebuah perusahaan. Dilengkapi dengan fitur pengelolaan mitra kerja atau vendor, penilaian vendor, penyederhanaan proses pengadaan atau prosuremen, pencatatan surat masuk dan keluar, pencatatan peminjaman fasilitas dan ruang, hingga pada pencatatan penerimaan invoice. 3. GT Finance adalah software untuk mempermudah pengelolaan anggaran, keuangan, dan akuntansi di perusahaan. Fitur meliputi pengaturan anggaran atau budget control, dimulai dari proses perencanaan, pencatatan penggunaan anggaran hingga pelacakan penggunaan anggaran atau budget tracking. Software ini dilengkapi dengan fitur penjurnalan otomatis yang akan dapat mempermudah beban kerja akuntan dan bagian keuangan.
Terakhir adalah laporan atau standar laporan keuangan dapat dikumpulkan dan ditampilkan dengan lebih cepat dan akurat. Ada juga format penilaian kinerja, yaitu menentukan standar kinerja untuk setiap posisi dan kriteria untuk penilaian. Menentukan kebijakan penilaian kinerja, kapan dilakukan penilaian, seberapa sering dilakukan penilaian, dan siapa yang seharusnya menilai karyawan. Penilaian pengumpulan data mengenai kinerja karyawan. Mendiskusikan hasil penilaian dengan karyawan. Membuat keputusan dan mencatat atau menyimpan hasil penilaian. Penilaian kinerja. Penilaian melalui keputusan komit. Manajer yang bertanggung jawab tidak lagi mengambil keputusan akhir. Hasilnya didasarkan pada pilihan mayoritas. Penilaian berdasarkan peninjauan lapangan. Sama seperti sekelompok staf, namun melibatkan wakil dan pimpinan pengembangan atau departemen SDM yang bertindak sebagai peninjauan yang independen. Penilaian oleh bawahan atau sejawat. Mungkin terlalu subjektif, mungkin digunakan sebagai tambahan pada metode penilaian yang lain. Sekian dari saya, Noful Muzakir. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.